Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini tanda-tanda isu Mansur itu mau comeback, itu udah mulai lagi dengan cerita tipu-tipu, cerita bohong. Terakhir ini dia bilang dia punya 8.000 rumah tahfiz dengan 1 juta santri. Bayangan nggak? 1 juta penghafal Al-Quran gitu. Itu kan bisa dicek faktanya, itu nggak ada itu. Cobalah orang sekolah ini, yang sekolah agama berapa persen penduduk masyarakat gitu. Masyarakat kita ini kan penduduknya baru 280 juta gitu. 280 juta, taruhlah 250 juta itu umat Islam. Ya kan? Kemudian dari 250 juta itu mungkin ya kita hitunglah yang masa sekolah berapa persen sih. Kemudian taruhlah yang masa sekolah SD itu ya kan, itu yang banyak tuh SD. Itu jumlahnya 10% gitu. Karena belum masuk angkatan kerja. Itu 25 juta orang. 25 juta orang ya, kalau tadi 250 juta, separuh itu kan perempuan gitu. Mungkin lebih ya, yang atau kita lihat yang lebih dari 50% itu angkatan kerja. Ya, maksud saya begitu, 50% berarti ya sekitar 60 juta orang. 60 juta orang itu kita bagi lagi gitu. Jadi itu nggak masuk akal. 60 juta kalau yang sekolah di sekolah negeri, yang sekolah itu kan itu yang terbanyak gitu. Kemudian kita cek secara fakta, itu nggak mungkin. Saya pernah membuat video ini loh nih, maka saya menyimpulkan isu Mansur ini Abul Kadzab. Bapaknya penipu, pembohong. Mana ada santri 1 juta orang penghafal Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, tujuannya apa? Ini biar dia bisa roadshow gitu. Padahal ya dilihat santri tinggal 2, tinggal 3 di pusat sendiri itu rumah tahfiznya udah mau tutup kok. Nah, ini kita lihat. Yang kedua, masalah-masalah isu Mansur itu tetap bermunculan. Ya kan? Nah, kalau nanti Presiden Prabowo menegakkan supremasi hukum, arti hukum itu tidak seperti sekarang gitu. Tidak digunakan oleh oknum-oknum sehingga hukum itu masuk ke dalam arena mafia atau bandit. Misalnya oknum di kepolisian, kita melapor tuh nggak gampang. Jadi nggak ada keinginan untuk menuntaskan masalah gitu. Yang ada tuh bagaimana menyetop permasalahan sehingga permasalahan isu Mansur ini tidak bisa dimajukan. Kalau ternyata ini nggak bisa di stop lagi gitu, maka ibarat air ini akan diarahkan nanti kepada saluran yang salah. Itu satu. Begitu disidangkan, maka akan bermain nanti oknum kejaksaan. Ya kan? Dari oknum kejaksaan nanti lama kasus ini gitu, masuk nanti ke putusan hakim. Nah, di sini oknum hakimnya kita juga mencurigainya. Sehingga putusan itu lama sekali membuat orang hampir frustasi gitu. Lalu dibacakan. Waduh, setelah dibacakan nggak serta-merta, karena hakim sengaja mengulur-ulur waktunya, nggak serta-merta. Lalu banding ke pengadilan tinggi, dimenangkan oleh pengadilan tinggi misalnya, ada kontrabanding, naik kasasi ke MA. Di MA ya lama putusannya gitu. Ya kan? Jadi seperti itu baru satu kasus. Kasus Mansur mungkin ribuan, mungkin 10 ribuan. Itu masa TKW Hongkong itu nggak putus-putus itu sampai sekarang tuh. Kemudian dia bersembunyi di balik kekurangan fakta atau kekurangan data gitu. Padahal saksi-saksi banyak. Lalu masuk nanti kasus Umrah Merdeka. Umrah Merdeka itu ya sangat terkait dengan pay trend. Ada 10 ribu orang. Ya kan?
itu ketika disidangkan, waduh itu panjang urusannya. Kayak Sumansur petentang petenteng aja dia. Lu tuntut gua dah ke pengadilan. Di pengadilan nanti bicara menang kalah kata Sumansur. Kalau lu mungkin duit datang ke rumah gua. Ini kita berapa kali datang ke rumahnya mulai tahun 2022 misalnya nih. Sampai sekarang udah masuk 3 tahun. Nggak ada kejelasan gitu. Jadi yang kita minta sekarang ini, kalau berharap dari yang terdakwa dengan yang penggugat, itu kasus lama sekali. Kita berharap sekarang ini Bapak Presiden Prabowo menegakkan atau memutuskan supremasi hukum. Hukum kita jangan seperti sekarang, mumet dan ribet gitu. Sehingga orang-orang kecil sekarang ini atau para korban itu lebih memilih diam. Kalau nggak percaya tanya tuh kepada Pak Zaini Mustafa itu. Begitu lama sekali gitu. Jadi setelah kepemimpinan baru di negeri ini terwujud, ada sedikit harapan supaya mafia-mafia peradilan itu bisa diberantas. Nah, untuk memberantasnya bagaimana meneguhkan supremasi hukum. Cuma sekarang kata Pak Presiden Prabowo, sedikit orang yang mau menyadari kesalahannya dan juga sangat sedikit yang mau menjadi kesatria. Ketika dia menerima pengunduran diri Gus Miftah ya, ketika dia menerima pengunduran diri Gus Miftah, dia mengatakan dia seorang yang sudah menyadari kesalahannya dan mau bertindak kesatria. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur, dia nggak mau kesatria. Mau nggak dia menjadi seorang kesatria atau ustadz yang menjunjung nilai-nilai moral dan berjiwa kesatria gitu. Nggak mau dia. Kalau dia berjiwa kesatria, masalah itu cepat selesai. Dia mengakui kesalahannya, memang ini ada duit-duit masuk, duit masyarakat yang nggak jelas gitu. Saya kembalikan. Wah, itu hebat dia. Ini enggak, dia tidak kesatria. Enggak ada kesatria dalam diri Yusuf Mansur. Yang ada itu apa? Dia tuh cenderung bermental bandit. Ya kan? Mentalnya bermental bandit. Dia ingin meraup duit jemaahnya sebanyak mungkin. Lalu dari situ nanti dia petentang-petenteng membangun warung steak and shake dan usaha-usaha lain. Nggak ada jiwa kesatria dalam dirinya. Apalagi dia mau mengakui kesalahannya. Enggak. Malah sekarang dia ingin memanfaatkan situasi ini di mana hukum kita masih begini, belum ada perubahan yang ekstrim gitu. Wah, dia akan kembali dan tidak ikhlas dan kehilangan pundi-pundi uangnya di balik cerita-cerita sedekah. Ya kan? Kan enak itu cerita sedekah. Orang belum tahu bagaimana dia melanggar undang-undang tentang pengumpulan barang dan uang. Itu ada ternyata undang-undangnya. Dan kalau dikembalikan oleh Yusuf Mansur itu konten kita akan bacakan undang-undang itu. DPR sekarang baru berkeinginan untuk merevisi undang-undang itu. Jadi mafia-mafia itu nanti bandit-bandit maupun termasuk bandit ustadz. Atau bandit yang memakai baju ustadz, yang menipu masyarakat dengan dalih yang nggak jelas. Misalnya pengen kaya, nggak ada orang kaya dengan cerita Yusuf Mansur itu, nggak ada. Yang ada tuh hanya bentuknya tipuan dan membuai persoalan sehingga orang-orang seperti ingin mengikuti langkah Yusuf Mansur. Padahal yang kaya itu Yusuf Mansur aja. Kemudian dilihat lagi misalnya nih, nggak ada cerita bisnis Yusuf Mansur yang sukses. Nggak ada. Kecuali duit masyarakat dia kumpulkan, dia bangun atas namanya sendiri, dia mau satu orang yang datang satu hari itu punya dia gitu. Maka investasi atau nilai investasinya naik, itu benar. Karena tanah-tanah kan nggak pernah tanah harganya turun. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Jadi kita berharap ini persoalan Yusuf Mansur tuh
akan cepat selesai kalau dia menyadari kesalahannya dan berjiwa kesatria. Jadi dari pelajaran kemarin itu kisruh sekitar Gus Miftah ya, itu dia kata Presiden Prabowo dia menyadari kesalahannya dan bertindak sebagai seorang kesatria. Itu kan. Jadi kesatria ini memang nilai yang dijunjung tinggi gitu. Orang-orang besar dan tokoh-tokoh besar gitu. Dan biasanya kesatria ini yang ditakuti oleh para bandit dan mafia. Termasuk mafia ustadz atau ustadz mafia gitu. Jadi Yusuf Mansur mau comeback ini dia ingin mengembalikan supremasi keuangannya. Jadi jaya dengan mengumpulkan uang sedekah, ya kan? Cerita tabung tanah, cerita umrah, perhatiannya omong kosong semua, nggak ada itu. Dan dia berhadapan dengan tantangan berikutnya sekarang, pemerintah akan menegakkan supremasi hukum. Dan dia juga akan digulung oleh sikapnya yang pengecut, tidak kesatria, maunya untung sendiri, menjual agama. Itulah potret Yusuf Mansur sekarang ini. Jadi kita amati terus bagaimana dia menambah warung stick and shake-nya dari uang-uang yang dia nggak peduli apakah itu halal atau haram. Orang akan senang atau menjerit, menghisap darah TKW atau tidak, dia nggak peduli juga. Yang penting dia bisa mendapatkan uang. Kita amati terus, semoga orang-orang ini bisa kita giring dia ke dalam proses hukum sehingga langkahnya bisa berhenti. Lalu aset-aset itu bisa disita dan dikembalikan kepada jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.